kakak ini sibuknya ngapain sekarang? Saya sibuk kalau untuk pekerjaan ya kayak pekerjaan yang saya kalau pekerjaan ya kalau hari-hari ya saya kerja, saya tukang make up, saya tukang dekor itu sih. Kalau kakaknya? Kalau saya sih ya ada yang ini loh yang tugasnya ngasih tugas via online. Kayak apa ya? apa ya? Yang pada ibu-ibu di rumah pada ngeluh, aduh kebanyakan tugas nih anak nih. Kalau saya sih guru ya. Jadi Anda pelakunya ya? Tapi nggak kos dikit kok. Oke, selamat datang lagi teman-teman di BB Talk with channel podcast ini ya. Jadi ini saya ngerasa kayak artis sekali ya di pagi hari ini karena jujur ini adalah podcast terpagi saya. Semuanya sedang ke podcast, jadi kita ini pagi sekali karena ada lain dan sebagainya. Kakak yang di seujung itu bahwa sibuk ya, sibuk. Akhirnya podcast ini majunya bukan maju lagi. Kita serang bagi-bagi. Iya, diserang. Serangan fajar ya. Ini namanya the real serangan fajar. Jadi saya agak sedikit kaget aja kan, shock. Jadi ya alhamdulillah akhirnya saya itu kan wake up-nya pagi-pagi. Oke. Bisa ya bangun ya bisa. Ya, alhamdulillah. Kaget tapi. Oke. Bisa kakak ini memperkenalkan dirinya dulu. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Eva Febriani. Biasa dipanggil Eva aja. Kakak. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya yang melihat. Nama saya Martina Kurniarum, panggilannya Tina, tapi nggak pakai tun ya. Oh siap. Aduh, ya kan. Oke, saya juga ya, selamat datang ya lagi ya, kedua kalinya saya bilang ini selamat datang. 3 kali dapat piring cantik. 3 kali dapat piring cantik. Ini baru gelas aja yang cantik nih. Oke, bisa sambil diminum-minum lah, kita santai. Siapa? Oke teman-teman, tidak lupa dan untuk mengingatkan juga ini bahwa kita ternyata di Pangkalan Bun dari COVID sendiri pasiennya meningkat apa segala macam. Jadi teman-teman yang di luar sana beraktivitas yang mungkin ketemu orang baru seperti saya, mungkin tidak-tidaknya teman-teman harus menggunakan hand sanitizer ya, pakai masker, jaga jarak segala macam yang seperti saya lakukan untuk setidaknya menekan atau memutus tali silaturahmi dengan COVID ya. Betul. Ya, jadi sama COVID jangan silaturahmi. Jangan silaturahmi ya, tolong. Boleh. Jadi baru kali inilah saya memutuskan silaturahmi, tapi sama COVID ya. Dengan cara apa? Jaga jarak, pakai masker, cuci tangan segala macam, pakai hand sanitizer. Ya ini kemarin dibagikan sama siapa? Di dinas kesehatan apa kalau nggak salah. Dia endorse saya tuh waktu ngikuti kegiatan apa gitu. Oke. Jadi setidaknya mengikuti protokol kesehatan lah. Ya untuk keselamatan kita bersama tentunya. Nah, tidak untuk yang lain-lain, yang bersama aja. Ya. Oke. Ini kita ya ngobrolnya santai aja kak ya. Kayak kita ngobrol sama tetangga-tetangga aja kali ya. Gibah dong ya. Kita lagi udah perasaan dari 1 jam yang lalu. Iya, kita 1 jam yang lalu sudah gibah. Tapi setidaknya kita gibahnya nggak ngomongin orang. Bermanfaat lah ya. Kita lebih kepada ngomongin orang sih. Orang-orang yang nggak tahu diri membuang sampah sekarang. Oke. Yang maksudnya oknum yang ya tidak peduli lingkungan lah. Jadi ini di podcast kali ini mereka berdua ini, kakak-kakak ini adalah dari organisasi apakah? TRG. Komunitas TRG. Oke, ada itunya dong. Ya semangatnya. Oke. Teman-temannya di rumah kita aja untuk semangat dulu ya pagi-pagi. Boleh. Oke. Silakan katanya. Salam konservasi, hijau, indah dan lestari. Salam lestari dong. Salam lestari. Itu adalah jargon konservasi. Jadi memang organisasinya mantap kan. Teman-teman yang kekurangan organisasi bisa gabung kiranya. Bisa. Karena jujur orang-orang yang di organisasi itu adalah orang-orang yang mempunyai pemikiran yang sama, tentunya kan. Betul, satu Punya tujuan. tujuan yang sama, visi misi dan cita-cita yang sama. Terlebih lagi organisasi yang satu ini. Jadi daripada saya kebanyakan ngomong tidak berfaedah, lebih baik kita ngomongin ini. Jadi kita bertiga jadi banyak yang tidak berfaedah ya. Ngapain sih gitu? Lagi ya.
Jadi tapi ini pastilah tentunya pasti mengedukasi. Karena yang saya undang pasti tidak kaleng-kaleng ya. Jadi tolong kalau siapa sih yang diundang, wah berarti Anda mainnya kurang jauh, Pak. Mainnya sama kita ya. Mainnya kurang jauh. Nanti kita ajak main. Gak kenal apa segala macam kan, kadang ada orang bilang gitu tuh, siapa sih ini undang gak kenal segala macam, berarti Anda mainnya kurang jauh, main kayak gitu. Jadi mainlah jauh-jauh. Ini saya buktinya jauh saya main nih ya. Jadi akhirnya kenal sama kakak kalian, dapat pengalaman baru, cerita baru, pandangan yang baru tentang lingkungan ini segala macam. Jadi seperti manusia ya. Manusia. Maaf ngomongnya agak sedikit itu ya, minor ya, karena saya suka kesal kadang ya. Sabar. Oke. Jadi banyak dipendam sebenarnya. Saya minum dulu ya. Oke, Ini silakan. saya dikasihnya coklat, jadi saya minumnya kohi aja. Mantap. Ini the good one of coffee. Oke, ini berarti peduli lingkungan ya. Bisa lebih tepat kayak gitu Konservasi. sih. Ya. Jadi ini tuh komunitas TRG itu singkatan. Singkatannya TRG itu The Regeneration Grower, atau kalau bahasa Indonesia kalian tahu artinya adalah tim yang untuk menumbuhkan generasi-generasi baru di bidang Mimpinya konservasi. gitu. Amin. Jadi kita punya mimpi untuk ini tuh sebagai wadah untuk menumbuhkan generasi-generasi baru yang bergerak di bidang lingkungan. Tapi kenapa coba itu kan harus lingkungan? Padahal kan kita sudah banyak tuh badan-badan yang peduli sama lingkungan segala macam. Padahal kan di organisasi sendiri ya we know lah kan, ini udah ada duitnya Pak. Bahkan segala yang saya tahu juga dari dengar teman-teman cerita teman-teman juga kalau ngadain acara segala macam ya sumber daya bersama. Ya, memang organisasi ini terbentuk pertama karena kita ingin independen. Kita tidak ingin terikat oleh siapapun gitu ya. Dan memang betul kayak yang kakak bilang, kita itu adalah komunitas swadaya gitu ya. Kita memang bukan juga di komunitas kita tuh bukan semuanya orang pemerintah juga gitu. Saya ada yang memang dia bergerak di bidang lingkungan kerjaannya gitu, tapi nggak semua. Kayak saya misalnya tukang make up gitu ya, terus guru segala macam. Kenapa? Kalau pertanyaan kenapa? Kenapa dulu? Kenapa? Silakan. Nanti kalau kenapa itu jadi jatuhnya ada curhat ya. Jatuhnya panjang. Oke, kenapa pilihnya kita lingkungan gitu kan? Kenapa nggak yang lain gitu? Sebenarnya karena kalau menurut aku sendiri, karena kalau di lingkungan itu kan kita dalam bahaya banget sih sebenarnya kalau di lingkungan itu ya. Sekarang kan sudah mulai ya yang sering dengar lah global warming, pemanasan global semacam itu. Kemudian mulai bergerak Indonesia itu ke green lifestyle gitu, yang harus mempedulikan lingkungan dimanapun, harus apa-apa harus bisa, kalau kemasan bisa didaur ulang gitu. Kalau misalnya bawa misal bisa bawa tas, nggak harus buang sampah gitu kan, harus kresek, bener, plastik, jadinya plastik gitu. Jadi yang pertama adalah karena bumi butuh hal itu gitu kan. Nah yang pertama. Yang kedua, kenapa lingkungan? Saya milih lingkungannya sebenarnya karena rata-rata orang yang berkecimpung atau terjun ke dunia lingkungan tuh sebenarnya banyak orang-orang yang tulus ya. Karena betul. Kalau dipikir, apalagi kalau yang di luar pekerjaannya atau yang memang nggak kerja di LSM, nggak kerja di pemerintahan yang di bidang lingkungan, kita bergeraknya ya emang berdasarkan karena kita senang gitu. Kita senang gitu. Kita tergerak aja gitu. Ya, karena menurutku juga itu tuh kewajiban gitu sebenarnya. Kewajiban kita bersama. Iya, jadi kalau misalnya ada kewajiban dan ada wadahnya dan itu menyenangkan ya kenapa enggak gitu ya kan? Betul. Dan menurut apa gimana? Sama sih sebenarnya kurang lebih kayak gitu ya. Dan memang ya kayak yang pertama karena emang itu tanggung jawab kita bersama gitu. Kita kan tinggal di bumi gitu kan. Ini tuh hidup tempat kita gitu, masa kita nggak peduli kan gitu ya. Itu sih yang paling mendasari kenapa akhirnya tergerak untuk ikut di kegiatan ini gitu. Selain memang karena buat saya gitu ada di komunitas ini tuh bukan sesuatu yang membebankan, meskipun mungkin memang benar gitu, kita harus capek-capek kan, lelah ya, nggak ada uangnya gitu kan, terus capek gitu, setiap ada kegiatan kita harus namanya juga kita independen dan swadaya, jadi benar-benar semuanya swadaya. Tapi di sisi yang lain saya tuh ngerasa bahwa berada di lingkungan ini
di komunitas ini tuh kayak jadi taman bermain untuk saya gitu, sangat menyenangkan gitu ya. Berkumpul sama orang-orang yang positif, yang tulus kayak yang Martina bilang gitu, bahwa kita tidak mengharapkan apapun di sini. Saya cuma bukan ya selain yang tulus, yang gila. Iya betul. Gila-gila nggak sih? Betul. Tapi jatuhnya kegilaannya untuk Positif ya, betul. Iya, benar. Jadi itu maksud aku taman bermain itu lebih yang kayak kita gitu ya, mungkin sepanjang waktu melakukan aktivitas kita kayak biasa gitu kan, bekerja gitu dengan tekanan kerja masing-masing segala macam. Kumpul di sini tuh menyenangkan gitu, kayak kita tuh lepas dulu dari beban-beban itu gitu kan, kumpul sama teman-teman, terus kita satu visi juga, satu tujuan juga, jadi menyenangkan sih. Jadi saya meskipun memang mungkin gak dibayar, kita nggak dapat apa-apa, ngapain sih susah-susah, ingat umur dong udah segitu. Tapi nggak usah ya. Lagian kita itu juga nggak ngeliat umur ya. Ada yang usianya di atas kita banget, ada yang di bawah kita banget. Anak-anak SMA tuh ada tuh Gen 1-nya TRG itu anak-anak SMA, dan kita kayak akrab kayak temenan aja gitu ya. Jadi menyenangkan sih. Jadi lebih kayak ke ini asik untuk dilakukan bersama yang punya satu pemikirannya. Dan nggak harus pemerintah aja, kalau kayak kata Mas bilang kan udah banyak tuh lembaganya, udah banyak pemerintahnya. Emang pemerintah doang yang hidup di bumi, yang konsen untuk ngurusin lingkungan? Kita semua gitu, kita semua wajib, itu tanggung jawab kita semua. Itu pembelaan ya, saya cuma mewakili pertanyaan netizen. Itu jawabannya. Oke, sudah terjawab ya. Ya, podcast tuh dimana-mana nggak pernah salah. Cuma nanya ini. Oke. Tapi kan maksudnya dengan terjawabnya itu, ya kenapa organisasi ini sampai ada, pedulinya sebegitunya, ya dikarenakan punya tujuan yang mulia. Tentunya mulia. Karena intinya semakin hari global warming apa segala macam itu sangat-sangat itu ya berpengaruh sekali. Ya. Nah, kita sampai kayak ini cuaca nggak bisa dikira-kira sekarang. Sudah nggak ada musim panas beberapa bulan. Pokoknya ya besok hujan, besok panas. Iya, mencoba Pancasila ya, Bu. Itu sangat tidak Pancasila sekali cuaca sekarang ya. Jadi harusnya tuh bulan apa marau, tiba-tiba malah hujan. Betul. Jadi sudah tidak bisa diprediksi, itu pun gara-gara pengaruh lingkungan, global warming apa segala macam. Lagi Kobar kan juga udah banyak dapat kirimannya bagus-bagus ya. Kiriman air bah maksudnya. Tuh udah pada banjir. Kalau banjir sampahnya pada keluar gitu kan dari samping-samping rumah. Itu kalau sebenarnya cara penanggulangan sampah kayak gitu lebih baik dibakar atau gimana sih? Sampah itu sebenarnya yang paling bagus dikurangin kalau yang pertama. Karena kalau kita kurangin sampah nggak makin banyak. Tapi kalau misalnya nggak bisa dikurangin ya di daur ulang. Daur ulang itu yang kalau bisa daur ulang. Ya, kalau bisa didaur ulang. Kalau yang nggak bisa daur ulang sebaiknya diapakan? Dipisah sih. Jadi nanti kan kalau kita di sini kan kayak di tempat pembuangan akhir tuh mereka punya bank sampah gitu. Ada bank sampahnya juga, ada pemilahannya. Jadi mereka biasanya milah. Gitu. Tapi kalau dari ini sendiri organisasi ini lebih concernnya kemana nih? Kita concernnya ke edukasi sebenarnya. Edukasi. Karena kan the generation grower itu kan penumbuh generasi baru ya. Kenapa kita concern ke generasi? Karena generasi itu yang kadang sering putus gitu kan. Misalnya cuma kita aja yang concern, adik-adik kita enggak, mereka sibuk ke yang lain gitu misalnya. Betul. Jadi kita butuh generasi-generasi selanjutnya untuk yang peduli lingkungan gitu. Jadi jangan putus gitu sampai dengan nanti ada generasi selanjutnya gitu ya. Dan edukasi itu kan kita melakukannya kalau kadang sosialisasi ke sekolah-sekolah yang menyenangkan gitu kan. Kebanyakan edukasi kan kalian jangan buang sampah ini kan terlalu udah biasa gitu. Saya mendengarnya capek. Jadi kalau kita edukasinya sambil ayo ikut gabung kegiatan ini nih bagus untuk lingkungan gitu. Selain itu juga kadang kita juga selipin juga ya game-game, kemudian ajak mereka santai, jadi mereka seneng. Jadi belajar ke lingkungan itu nggak harus yang monoton, materi aja, jadi juga menyenangkan, menyerukan dan asik gitu aja sih. Ya tidak menegangkan ya. Betul. Karena segala sesuatu itu kalau dilakukan terlalu serius ya, udah tinggi dah. Ada podcast ini pun kita ketawa-tawa, biar nggak dari tinggi ya, karena saking melihat yang aneh-aneh. Sejauh ini sudah melakukan apa sih dari organisasi ini?
Jadi kalau kita mah jujur ya sebetulnya nih pengakuan pengakuan dosa. Pengakuan dosa. Oke, boleh. Nggak tahu kenapa kita itu memang apa namanya orang-orang yang melupakan waktu-waktunya gitu ya. Kita ngelakuin apa tuh, kita udah ngelakuin apa aja sih gitu. Suka nggak tahu gitu waktunya. Cuman kalau boleh dijabarkan beberapa yang ingat, kayak waktu ini ya peringatan Hari Bumi, kita sih sering melakukan kegiatan di event-event memang lingkungan gitu, kegiatan-kegiatan lingkungan kayak apa, hari penanaman pohon kayak gitu. Kecuali tahun ini ya, kita memang pas pada saat corona itu kita tidak aktif di kegiatan gitu ya. Aktifnya cuma di Instagram. Apa Instagramnya? Silakan Mbak. Ada di Instagram ya? Ada. Jadi teman-teman follow ya TRG Conservation untuk update kegiatan apa aja nih yang kita lakukan. Jadi kalau misalnya kita update kegiatan, nanti kalau udah corona kelar bakal kita ajak gabung. Iya, khusus untuk corona memang tahun ini kita off dulu gitu untuk kegiatan kayak hari penanaman pohon segala macam. Tapi tahun-tahun sebelumnya kita juga sudah melakukan itu kayak penanaman pohon di apa namanya, di hutan kota. Udah tahu hutan kota di mana? Belum tahu. Wah, kita punya hutan kota. Walaupun Pangkalan bukan kota-kota banget ya. Gimana Pak? Tetap kota-kota. Jadi kalau hutan katanya Pangkalan Bun itu di Jalan Translik 1, ada yang akan mau ke apa namanya, Wisata Jurung 3 atau di tempat pembuangan sampah akhir. Sebetulnya hutan kota yang sekarang terbentuk itu yang di Pangkalan Bun itu bekas dari tempat pembuangan sampah akhir yang akhirnya di tempatnya kan dipindah agak di dalam gitu. Jadi kemarin kita sempat beberapa waktu terakhir alhamdulillah sama teman-teman juga, terus ngundang beberapa sekolah di Kobar, SMP dan SMA, terus pernah ngundang bupati juga gitu kan untuk hadir di situ penanaman. Terus kita edukasi gitu, bukan cuma nanam, tapi kita terus tiap bulannya gitu ya kita datang monitoring. Jadi kayak tempat itu tuh wadah kita buat sekolahnya kita lah gitu. Jadi anak-anak tuh kayak bertanggung jawab atas apa yang dia sudah tanam gitu. Jadi datang lagi ke situ, kita ukur berapa ini pertumbuhannya segala macam. Terus kita juga pemetaan. Jadi sudah ada kayak petanya yang memang di mana aja terletak itu gitu. Sama pengenalan ini juga kan, apa namanya, pohon-pohon, setidaknya mereka tahu kan. Jadi pohon apa aja yang asli endemik dari Kalimantan gitu. Betul. Itu juga kita banyak banget sih dibantu, soalnya disupport dari kayak bibitnya gitu ya, bibitnya kita dapat dari FNPM. Jadi TRG tuh kita komunitas yang independen ya, jadi kita komunitas yang support sama pemerintah, kita support, LSM juga, LSM juga kita support kayak gitu. Jadi kalau misalnya kayak di hutan kota kan kita support DLH ya. Kalau misalnya kayak di, kita juga bagi-bagi bibitnya sebelumnya setiap minggu di Car Free Day. Jadi kalau ada yang nemu ada bagi-bagi bibit di Car Free Day itu biasanya anak TRG yang bagiin. Nah, itu kita support dari FMPM. Jadi mereka bibitnya kita yang bagiin. Betul. Terus juga kita juga pernah kayak ngadain apa namanya, rangkaian kegiatan waktu itu peringatan Hari Bumi, dan itu sangat berkesan banget buat saya pribadi ya, dan saya yakin buat teman-teman semua juga sama. Jadi itu 1 bulan full kita akan kita ngadain kegiatan, rangkaian kegiatannya banyak banget. Pertama dari penanaman pohon. Itu penanaman pohonnya waktu itu di ini ya, kita penanaman pohon juga yang pas waktu di ini di Kubu kan? Iya benar. Sekalian penanaman pohon, sekalian kita buang kita pungut sampah di pesisir pantai itu. Terus kita juga penanaman pohon juga nggak sih waktu itu di hutan kota? Iya. Penanaman di hutan kota. Terus kita ke TK ya. Ke TK juga sosialisasi. Terus kita juga ada apa namanya, musikalisasi puisi. Mereka gimana ekspresiin tentang apa namanya, tentang peduli mereka terhadap lingkungan dari puisi dan gitu ya, gitu kan. Terus sampai ada lomba daur ulang juga, dan puncaknya itu di Bundaran Pancasila di yang Taman Segitiga itu. Kita ngundang bupati juga waktu itu alhamdulillah. Oh iya, sebelumnya kita ada orasi juga ya? Iya, orasi Longmas itu banyak banget. Dari berapa orang sih waktu itu? Ih gila, pokoknya banyak banget kan. Dari hampir semua SMA tuh kita undang. Bukan hanya di Pangkalan Bun Kota ya, tapi sampai ke yang Bogem, sampai di Kubu, mereka semua datang dan sangat antusias. Dari yang Selangit segala macam banyak. Ya, aku ngerasa waktu di kegiatan Hari Bumi yang itu, yang besar banget itu, ngerasa semua tuh collab, nggak mau sekolah SMA, SMP, kadang mereka juga datang, masyarakat luas juga. Beberapa LSM juga kita gandeng, pemerintah juga kita gandeng. Jadi semuanya collab bagus banget dan besar gitu. Sampai energinya tuh kerasa ya.
Sampai akhirnya di malam puncaknya itu malam sih waktu itu kan kita ngadain kegiatan puncaknya di Taman Bundaran Segitiga di Bundaran Pancasila ya. Dan endingnya adalah kita semua anak-anak TLG begini. Karena itu kita latihan, kita bukan anak teater gitu kan. Kita berteater ya. Berteater, teater gitu, shadow teater namanya. Jadi teater latihannya sampai jam berapa? Cahaya, dan alhamdulillah latihannya sampai subuh. Tiap malam. Sayangnya cuma berapa menit? Menit ya. Totalitasnya. Dan yang paling menarik dari kegiatan itu yang masih sampai dengan hari ini saya rasakan adalah karena kita swadaya, benar-benar kita bukan dari siapa-siapa, tidak bisa mengharapkan saya bantuan dari manapun gitu ya. Jadi kita benar-benar nyari uangnya itu ngecrek. Jadi kita ngamen, ngecrek ya, kita ngamen gitu, ngamen untuk kegiatan itu. Apa namanya? Anak-anak ke kafe-kafe di PLH itu. Kita stay-nya waktu itu terima kasih banget buat Coffee Toffee. Dia banyak banget bantu kita ya. Kalau ada kegiatan-kegiatan kayak gitu ngasih tempat banget. Jadi kita di situ stay-nya. Terus kita jualan baju juga, kita desain-desain baju. Terima kasih untuk semuanya yang pada waktu itu beli bajunya ya. Terima kasih, dan emang kita juga nodong misalnya Pak. Iya benar, nodong. Kita juga kayak LSM, banyak banget juga sih yang bantu kita waktu itu. Dan hasil kita itu kalau nggak salah di angka 50 juta sekian. Betul. Wow. Iya kan? Aku sendiri yang ngerasa waktu itu kan, jadi kita selain usahanya tuh dari segi organisasi nih, kita ngecek kemana atau kita ngasih proposal kemana gitu dari pribadi kita masing-masing juga pada minta ini ke teman-teman gitu, teman-teman via WA kalau saya waktu itu. Jadi banyak banget aja nodong dong, buat apaan sih Tin katanya? Buat ini loh, buat kegiatan Hari Bumi di Kobar. Kamu sayang kan sama Pangkalan Bun gitu. Karena memang gini waktu lumayan banget waktu itu kurasa aku sendiri tuh menghasilkan ya 2 juta ya bu, nggak nyadar banget gitu 2 juta tuh bisa satu orang aja, kalau kebanyakan kita berapa orang gitu kan. Betul. Dan apa namanya, karena memang sebetulnya orang-orang kader konservasi di Pangkalan Bun ini yang terbentuk dari Balai Konservasi Sumber Daya Alam BKSDA atau Balai Taman Nasional Tanjung Puting itu banyak banget gitu. Kami aja sebetulnya kader konservasi angkatan 2008. Lama banget, berapa Iya, tahun ya? bisa dihitung ya usia kita. Angkatan 2008. Jadi dan mereka itu kan masing-masing sebetulnya masih ada masih ada keinginan untuk bergerak, cuman mungkin kan masing-masing udah sibuk dengan pekerjaan gitu. Jadi terbatas masalah waktunya. Jadi di sini kita kan memanggil kembali. Jadi pas waktu itu juga alhamdulillah banyak banget ya anak-anak kader konservasi yang bantuin juga. Aku bisa bantunya ini aja Tin gitu atau apa gitu ya. Jadi sangat ini sih. Ya butuh sinergi bersama sih ya. Betul. Karena kayak ngumpulin 50 juta itu lumayan kan. Itu berapa lama tuh? Sebulan aja kan? Sebulan yang itunya, tapi kalau persiapannya kayak 3 bulanan deh. Kita persiapan dari konsep, terus rapat terus segala macam tuh 3 bulan. Jadi memang butuh waktu ya, karena di situ juga orangnya banyak, butuh pemikiran yang banyak juga dan support yang banyak. Tentunya, ya kan? Segala sesuatu itu kegiatan kita butuh support. Betul. Kayak sekarang pun saya butuh support ya kan? Like ya, tolong komen. Bacanya begini. Itu kan oleh support. Anggota udah banyak nggak berarti ya? Alhamdulillah. Membernya teman-teman itu berapa? Kalau jumlah, kita mau cerita kok. Jadi kita tuh kan kalau TRG-nya sendiri tuh nggak banyak. Jadi tapi emang anggotanya itu adalah pentolan-pentolan yang dari emang orang konservan benar-benar dikonservasi. Nah kita sendiri itu digabungin dari beberapa lembaga atau beberapa wadah, misalnya ada yang dari LSM ambil, kita masuk di grup. Ada yang dari pemerintahan juga masuk grup. Ada yang bukan di luar itu juga masuk grup. Jadi semuanya itu mixing, tapi mixingnya menurutku sih orangnya pada hebat-hebat semua. Ya, nah kita kalau regenerasinya ada baru TRG Gen 1 berapa orang tuh? Ada SMA? Ada 30-an. 30-an. Nah, itu yang masuk data. Tapi kalau kita ngadain event, ketika kita ngajak teman-teman semua dari PLH, kemudian PLH-nya dari SMP, SMA, kemudian masyarakat umum, kader, kemudian apalagi banyak ya lah ya. Banyak. Kadang kita juga gandeng-gandeng komunitas yang di luar ini konservasi juga kan. Termasuk mahasiswa, anak-anak Mapalanya utama. Benar. Kayak gitu. Itu bakal banyak banget kayaknya waktu pas Hari Bumi
itu aja lebih kayaknya dari 300 orang. Lebih kalau itu mah lebih banget. Oke, berarti antusiasnya teman-teman di luar sana yang nyambut kegiatan ini bagus-bagus. Bagus, betul. Ya. Saya akuin bagus sih. Terus juga tapi sebetulnya kita itu kalau ditanya target itu berapa sih jumlahnya gitu ya, kalau saya boleh nambahin sedikit. Sebenarnya kita itu pertama kali terbentuk 14 orang. 14 orang itu orang-orang yang memang satu pemikiran, yang kita sering ketemu di kegiatan-kegiatan sebelumnya. Kita juga ada yang dari FK3I, Forum Kader Konservasi Indonesia, itu forumnya kader konservasi yang terbentuk gitu ya, yang dibentuk oleh pemerintah, terus dikasih wadah nih alumni-alumninya tuh di FK3I. Saya juga termasuk, kita berdua termasuk anggota FK3I waktu itu, sampai pada akhirnya di satu titik kita jadi kayak teman sahabatan gitu ya, kayak teman akrab nih 14 gitu, karena di antara semua itu kita maksudnya termasuk yang mungkin bisa dikatakan Mau sombong ya, tapi ragu-ragu gitu ya. Siapa tahu menurut lo aja nih kayak termasuk aktif lah gitu, saya akuin. Terus memang teman-teman yang sepemikiran lah gitu, sampai akhirnya kita jadi kayak punya. Tapi sebetulnya itu ada cerita lucu sih di balik ini. Buat teman-teman TLG, mohon maaf ini saya publis. Minta izin dulu, minta maaf. Jadi TLG itu awal mulanya banget itu tuh bukan arti yang sebenarnya gitu. Oke. Waktu itu tahun 2017 Februari. Tentang gak enak perasaan saya ini. Udah lanjut. Udah siap belum nih? Waktu itu saya mau nikah gitu, dan saya belum di grup WhatsApp itu ya. Jadi mereka gabung tuh 14 orang jadi akrab kan, karena kita sering ikut kegiatan. Terus akrab 14 orang itu, nggak deh, kayaknya 13 bukan saya. Nggak, pokoknya intinya sebelumnya itu belum ada saya. Terus mereka pingin ngasih kejutan, surprise gitu, surprise. Project pertama sebenarnya bukan tentang lingkungan ya, tapi kita akhirnya lanjut. Nah habis itu bikinlah surprise pernikahan saya tahun depannya. Pokoknya mereka itu gabung lah gitu, yang 14 itu di grup WA untuk surprisein pernikahan saya Februari 2017 itu pertama kali. Dengan nama TRG yang sebenarnya itu adalah Tim Rempong Gatel. Kenapa rempong? Sih. Dan kenapa gatel? Karena begitulah adanya. Oke, aku lanjut dari Eva tuh, kenapa namanya Tim Rempong Gatel gitu ya. Bayangin aja gitu, rempong tuh gimana? Siapa sih bahasa Indonesianya? Bahasa Indonesia Riwa. Kemudian Riwa sendiri gitu kan, rempong. Terus gatel. Aduh, gatel ini sebenarnya konotasinya gimana gitu. Jahil sih, lebih jahil. Tahu kan kalau gatel diapain? Digaruk. Oke. Riwa, rempong gatel. Jadi kalau rempong tuh sebenarnya mengacu pada diri kita masing-masing anggotanya sih. Jadi kalau misalnya ada kegiatan di konservasi, waktu sebelum terbentuknya ini ya, kita tuh adalah orang-orang yang emang rempong banget, paling rempong gitu, yang ke 17, 15 ini itu 14. Kemudian kenapa gatel? Jadi kita tuh satu sifat ini tuh, gatel tuh hampir dipunyai oleh semua anggota gitu. Gatelnya kenapa? Kalau misalnya ada kegiatan, gatel pengen ikut, gatel. Iya gitu ya, jangan gatel yang lain. Konotasinya beda ya. Jangan pintar. Anda, saya melihat ya pikiran Anda. Oke, soalnya gatel pengen ikut. Kadang kalau misalnya ada event, gatel pengen komen, gatel pengen kritis, gitu-gitu deh pokoknya ya. Betul. Jadi tuh aku ngerasa ya, meskipun kita ber-14 tapi tuh energinya tuh luar biasa gitu. Jadi 1.400 ya? 1.400 gitu. Dan memang masing-masing dengan karakter yang beda-beda. Ada yang memang kita tuh yang hebat banget di belakang layar, itu namanya Kak Iqbal. Dia support sistemnya kita banget, tapi dia nggak bisa nih kalau bakalan duduk di depan kamera gini, nggak bisa. Tapi dia orang luar biasa yang support kita, yang IT-nya segala macam dia gitu. Jadi saya ngerasa ini tuh udah nggak kayak komunitas lagi, tapi lebih ke saudara gitu. Kita benar-benar saling menyayangi. Aduh, jadi gimana gitu sih? Sampai di satu titik akhirnya inilah kita bikin ini jadi komunitas yang resmi gitu ya, yang memang benar-benar tujuannya untuk lingkungan gitu. Itu terbentuk pada Hari Air Sedunia. Itu momen kita mengikrarkan, kita bikin statutanya juga terus tentang TRG ini. Jadi terbentuklah TRG pada tanggal 22 Maret 2018. Jadi
ini TRG ini akte kelahirannya ada. Akte kelahirannya ya. Brojolnya. Iya, berarti kan statusnya jelas. Statutanya ada, betul. Apa aja makna dari lambangnya sudah masuk ke Jadi memang itu diperlukan ya, karena penjelasan segala sesuatunya itu harus jelas. Jadi biar kalau misalnya ada kegiatan apa segala macam, kita bisa mempertanggungjawabkan. Ya. Jadi orang nggak sembarangan. Ada ketuanya juga, presiden kalau kita menyebut ketuanya tuh presiden. Bisa salam-salam lah dulu ke presidennya ya. Hai Bu Yuni. Presiden kita, Yuni. Mohon izin. Tapi mohon maaf ya, karena memang di TMG itu kita suka nggak sadar usia gitu ya. Usia kita yang jauh banget beda gitu. Presiden kita tuh masih muda gitu ya, masih Iya. mungkin 5-6 tahun bahkan lebih usianya di bawah kita. Oh. Kayak gitu, dan kita menghargai itu. Kenapa? Karena memang kita ingin kasih contoh ke semua bahwa organisasi ini tuh memang wadahnya untuk generasi. Kita Nggak pandang umur ya? nggak pandang umur, dan kita kasih kesempatan yang muda untuk mimpin ini. Iya, kenapa saya nggak mengundang yang ketuanya, yang presidennya tadi? Karena ini yang paling rempong ya. Nah, tuh nggak tahu kalau kita kumpul semua itu makanan pecah. Bisa rumahnya di pasar nih. Orang cuma berapa doang. Untung cuma 2 orang saya ngundang ya. Aman, masih Aman. aman. Padahal kemarin saya nyuruh 3 deh, tapi kira dia bilang 2. Ya oke, mungkin ditakdirkan 2. Kalau 3 bahaya. Bisa bolak-balik dia kan kamera gitu. Iya. Jadi ya alhamdulillah ini kan 2 pun udah kayak 2000 aja nih. Mohon maaf kita apa yang tidak bisa ini. Kalau Tapi memang dibutuhkan di podcast itu kan memang butuh seperti yang kayak gitu. Kita Iya. harus ngobrol, memang yang benar-benar ngobrol, jangan sampai kayak Bapak sudah kan ya salah. Maksudnya Bapak sekarang kerja apa, Pak? Saya kerja. Jadi bukan nggak kayaknya interview aja kan. Kalau gitu kan jatuhnya interview, tapi kan kalau kita podcast yang kita ngobrol nih, santai. podcast visual kayak gini, ngobrol santai, ngopi, nyoklat, belum dicoklat-coklat. Ayo, belum. Nah, dicoklat-coklat. Jadi itu dulu. anget guys. Tadi di sini pagi dingin, Pak. Udah kayak di puncak ini. Mohon maaf itu agak ini sih. Banget sih. Iya. Jadi memang kita memangnya ngobrol santai aja nih, biar nggak tegang, biar memang semuanya harus tersampaikan. Sampaikan dengan seasik mungkin. Kalau kita harus tegang-tegang pakai kertas gitu, jadi teman-teman kami adalah aduh capek saya serius-seriusan. Bisa sarafnya nanti ini. Kita balik. Pulang dari sini pijat. Iya kan, nggak ada ongkos pijat lagi dari saya kan bahaya. Jadi lebih baik memang ini dibawakan sedemikian rupanya ya. Jadi tolong diapresiasi karena susah mikir konsep kayak gini ya. Dia juga mikir juga ya. Gimmick nih kita nih. Ada pengen bikin kegiatan apa lagi nih? Dalam waktu dekat ya, memang kita melihat kondisi sekarang tuh yang memang belum bisa memungkinkan ini ya. Apa kumpul orang banyak segala macam gitu. Kita tahu kondisinya saat ini seperti ini gitu. Prihatin kan? Tapi ya memang di beberapa waktu terakhir kita juga ada ikut kegiatan yang memang bukan kita yang ngadain gitu. Kayak kemarin sama ini ya, Jungung 3 ya, dimintain tolong untuk penanaman, kita ikut terlibat di situ. Terus ada juga beberapa di antara orang kita gitu, anggota kita yang ikut kegiatan OFUK kemarin penanaman di Tanjung Peluang kayak gitu. Kemarin persis barusan hari Sabtu. Kayak gitu sih. Tapi kalau untuk kitanya sendiri jujur sampai dengan hari ini belum ada rencana kegiatan apa. Nggak sabar banget. Soalnya kitanya tuh udah rempong banget. Aduh, ayo cepet pergi dong corona gitu ya. Udah capek nih gitu. Dia koron ya. Nyaho dari sini. Nyaho. Nah ini banyak kegiatan yang tertunda Iya, ya. betul banget. Segala sesuatunya jadi terhambat, jadi tolonglah. Tapi memang pengen bikin sesuatu yang wah lagi nih. Pengen banget. Ya kan. Kita sudah. Kadang dari adik-adik PH pun pada japri nih kak. Apalagi nih, Kak, apalagi Ayo dong katanya gitu. Ini takut banget TRG-nya malah gak ada kegiatan kan bingung nanti kan. Jadi udahlah, gatel nih sudah. Mau ditanya. Mau Ini garuk udah. pengen ada masalah. Event. Jadi memang ini jadi apa? Kalau ini nggak ada corona mungkin ini tahun ini 2020 mungkin on fire-nya. Iya, On fire. betul. Nah, Apalagi kita sudah ada wacana generasi baru ini. Kita punya kekuatan yang lebih gitu. Anak-anak itu juga luar biasa banget. Udah pengen cepet banget deh. Saya juga pengen cepat aja nih kan. Apa tuh, Pak? Cepat coronanya hilang. Anda mikirnya apa, Bu?
Maksudnya biar cepet enak aja ketemu sama orang yang lainnya, teman-teman yang lain, kenalan yang baru segala macam. Karena itu pun dari kita mau ngundang dari teman-teman dari Manggala Agni. Nah itu agak sedikit terhambat karena kemarin abangnya bilang lagi gak enak badan, jadi takutnya kenapa-napa apa segala macam. Dia belum tahu sih. Mau fit dulu Dia mau fit dulu apa segala macam. Jadi memang itu kan jadi kayak wah ini banyak banget yang dipikir kalau corona mah ya. Ya takutnya, ya itu kan kayak abangnya bilang takutnya nanti katanya malah bawa penyakit apa segala macam. Walaupun dia belum tes ya, tapi katanya mereka mau swab apa segala macam. Jadi semoga hasilnya apapun, cek apapun. Iya. Positif sehat, Positif sehat. Kan setin aja sendiri ya. Jadi mudah-mudahan seperti itu karena jujur ya kita butuh sih orang-orang yang memang ngobrol di sini. Memang orang-orang yang peduli apa segala macam kayak itu kan Manggala Agni itu wah kita ngelihat mereka luar biasa. Apalagi kalau pada saat sudah ada panggilan darurat. Iya. Dan itu kan mereka tugasnya nggak di kota, pasti di kayak di apa? Di langsung tempat kejadian sih mereka. Di lahan ya, apa lahan segala macam di hutan-hutan tuh, jadi ya kasihan ya. Jadi memang perjuangannya mati-matian. Tapi insya Allah dalam waktu dekat ini akan bisa datang di podcast ini. Saya berharap seperti itu. Oke, kita lanjut. Oke, karena ini saya rasa obrolannya masih harus ada yang diobrolin. Boleh Ya. banget. Tapi lagi baterai belum kedip-kedip juga. Kalau kedip-kedipin balik, nah pasti jaga jadi kedip. Ini bukan kedip. Jadi itu sih ya wacananya, pengennya corona ini cepet hilang segala macam karena ada Event banyak segala macam. Ini kalau dari ini enggak ada apa suka dukanya. Walaupun ini dilakukan dengan sesenang mungkin ya. Tapi tidak munafik kan, pas ada dukanya kan. Betul banget. Karena orang itu taunya kayak gini. Itu capek. Orang udah mikir dukanya duluan loh. Ya kan? Tapi kita coba tanya ya. Kita kulik. Kita garuk. Dukanya sebeduka apa? Kan kayak gitu. Jadi mulai mana dulu? Sukanya apa dukanya dulu? Ya dukanya dulu lah. Dukanya dulu. Oke. Pengen banget sih. Penderitaan kita. Suka ngeliat orang menderita ya. Kalau dari saya ya, dukanya itu kalau kita kan senangnya itu support ya, otomatis dukanya kebalikannya. Kalau misalnya kita sudah berjuang keras, kemudian ada yang nggak support kayak gitu, kan nggak selalu direspon positif sih. Jadi ada beberapa yang mungkin merespon negatif atau ada halangan kecil, tidak peduli seperti itu. Kan banyak punya mau, ih ngapain sih, gak ada kerjaan ya gitu-gitu. Yang itu loh, yang netizen yang julid itu loh. Kakak juga kan, punya kayak gitu kan. Banyak kayak gitu. That's right. That's very right. Jadi memang banyak ya. Sedihnya tuh di situ. Jadi kalau ada yang kita udah usaha keras maksimal apapun yang kita bisa gitu, kita usahakan. Kita bisa nanam, kita bisa sosialisasi kebaikan di sekolah-sekolah, kita sosialisasi, kemudian kita bisanya bentuk regenerasi baru, kita bentuk gitu. Tapi ya itu ada selalu nada-nada yang fals di belakangnya, itu yang menurut aku sebagai dukanya. Sukanya? Giliran dulu, duka-duka dulu dong. Di kantor. Dukanya bareng ya. Duka juga. Di kantornya kan jelas harus. Soalnya ini. Jujur sebenarnya saya butuh berpikir panjang untuk mikir dukanya apa ya. Karena udah ambil satu ya, nggak ada lagi harusnya. Karena memang jujur memang nggak tahu ya, benar kata Mas ya gitu. Meskipun ini dilakukan dengan menyenangkan banget, pasti ada dukanya gitu ya. Tapi memang saya tuh selalu melihat ini tuh sesuatu yang ya, kayak teman bermain gitu. Jadi tuh menyenangkan, keluar dari hiruk pikuk beban pekerjaan yang biasanya segala macam. Jadi senang-senang aja. Tapi betul memang ada dukanya gitu ya. Kalau saya sih lebih kalau ke dukanya tuh adalah kita kan memang independen gitu ya. Kita tidak bukan terikat dengan siapapun. Tapi ketika kita berkegiatan kan pasti kita melibatkan siapapun, kan gitu. Jadi sebenarnya saya ingin berharap banget kita tidak berharap maksudnya kalian ini gitu, karena memang kita di komunitas ini tuh tidak ada yang memang orientasinya ke finansial. Maksudnya
keuntungan Profit. pribadi kita gitu ya, tapi setidaknya kayak misalnya masalah perizinan, terus kayak support system itu sih yang kita sebenarnya butuhkan, dan kadang sering ada kendala di situ gitu aja sih yang dukanya. Padahal kan kita sama-sama di lingkungan ya gitu, padahal kita nih yang memang kita tuh bukan siapa-siapa gitu, maksudnya orang yang benar-benar pingin kegiatan ini aja, ya dong disupport, pinginnya kita kan gitu ya dong disupport. Itu sama dong harusnya. Oh sama ya, tapi saya sih gak lebih ke netizen ya, enggak. Kalau orang gimana pandang kita itu mah biar jadi urusan masing-masing ya gitu, tapi lebih ke yang ketika kita ada kegiatan please yang berkaitan dengan itu tuh Pintu-pintunya enak gitu, dibukain gitu ya. Kan ini sama-sama kan kita bergerak di bidang lingkungan gitu, jadi ya butuh support itu sih yang lebih maksimal. Itu Support sih ke pintu-pintu yang kita butuhkan. iya. Jadi kebutuhannya jadi pengennya tuh Jadi bersinergi konsolid lah. gitu. Betul, bersinergi. Jangan udahlah susah disusahin lagi ya. Ini biasaan nih, saya heran ya. Kayak Smoni saya ini. Gitu. Kita enak kan ngurus-ngurus gitu. Enggak, tolonglah. Senangnya apa? Banyak Banyak. banget. Semua yang kita Apa lakukan dong? itu menyenangkan sih. Kayaknya every inch making happy ya. meskipun gitu kita harus rapat gitu ya sampai tengah malam, jam 1 malam, itu menurut saya menyenangkan. Mungkin bagi sebagian yang itu beban, apa sih sampai rapat segitu kamu tuh Pak gitu kan, apa nggak ingat ya besok subuhnya tuh udah harus ngerias lagi, kadang saya kan gitu ya. Jam 1 malam, jam 2 kita baru kelas segala macam. Buat saya ketemu mereka itu menyenangkan gitu, jadi nggak pernah jadi beban sih gitu. Oke. Positif banget. Sebelah sana? Ya itu tadi menyenangkannya banyak. Kalau mau dijabarin satu-satu bisa nggak? Satu-satu lah. Yang pertama kalau menyenangkannya pasti kumpul bareng teman-teman. Yeah. Itu yang pertama. Satu, Udah jelas. teman yang selingkungan aja itu udah menyenangkan gitu. Kita tambah lagi ketika kita collab sama yang lain, tambah ternyata aduh frekuensi kita tuh nyampe jauh gitu loh kan, radiusnya lebih luas gitu. Itu lebih menyenangkan lagi yang Mainnya lebih jauh lebih enak. betul. Jadi kalau lebih jauh, jadi mainnya kita lebih seru. Terus melihat juga yang lihat semangat anak-anak yang dari Sungai Rangit, yang dari Bogor segala macam, Yang jauh-jauh rela gitu datang. datang ke sini itu semangat. Itu tuh kayak ya Allah gitu. Kalau kita ngeluh tuh kayak "Ih, kita mah gak ada apa-apanya nih dari mereka gitu. Ternyata semangatnya mereka kadang lebih besar gitu daripada kita yang ini cuma mantik doang. Mereka berkobar dong. Gitu. Itu yang mantap. Itu seneng banget. Tapi kalau ini ada base campnya nggak sih? Kalau kita saat ini alhamdulillah terima kasih banget sekali lagi. Karena kita swadaya ya Mas. Jadi semuanya butuh bantuan. Terima kasih banget di waktu terakhir sebelum ada corona ini, kita sering banget mainnya gitu. Makasih dikasih wadah, dikasih tempat sama kantor OF UK Bangkalan Bond. OF UK Indonesia, Orangutan Foundation United Kingdom Indonesia. Oke. Itu di Jalan Merpati Merpati, ya, Jalan dekat Merpati KONI dekat KONI, gedung KONI. Nah di situ deh, persis depan gedung KONI itu ada nggak depannya agak kesananya ya. Sebelah kiri. Sebelah. Oke, I know. Tahu ya. Nah Oke. itu FUK. Bisa kita mangkalnya di situ deh. Kayak gitu. Ini apa ngeriwehin itu penjaganya Penjaganya. bapak-bapak itu, bapak. Yang kasihan. Harusnya dia tutup pagar udah jam 10 jam 9 tutup. Ini sampai subuh dia nungguin. Kayak gitu sih. Kasian ada Pak ya. Kasian Bapak ya. Oh iya, saya juga makasih kalau boleh ini ya. Iya, Apa? boleh. Makasih juga buat suami-suami kita. Yang udah luar biasa banget mengikhlaskan istrinya gitu ya untuk menjadi orang Gila. jemput istrinya tengah malam gitu. Makasih banyak. Itu yang buat yang berkeluarga. Kalau yang belum berkeluarga pasti orang tua yang Orang hebat tua, ya, betul, orang tua-tuanya juga hebat luar biasa, yang ngerti banget kita. Terus kita juga akrab sama orang tua mereka gitu kayak. Jadi emang udah kayak keluarga sih. Bu, ini belum pulang si Yuninya. Oh iya nggak apa-apa. Nggak usah pulang aja. Bukan itu betul ya. Bukan keluarga. Kasih makan aja itu temannya. Jadi seruannya terlihat kan, ya kan? Bagaimana mereka menginterpretasikan kesenangannya, ya itulah. Jadi saya pun ikut senang. Apa Pak? Mantap. Mantap. Rasanya Kok jadi TikTok ya? ya bener. Aduh. Saya nggak ngerti kayak apa ya. Aduh, ya Allah. Podcast apa ini? Oke.
Tapi jujur, ini pertama kali podcast ya? Ya, pertama kali banget. Terima kasih udah dikasih tempat buat kita ngobrol. Iya. Buat ini cuap-cuap. Jadi Keluar semua. Saya juga udah terima kasih nih karena ngisi konten ya. Karena jujur, yang kayak gini-gini nih saya kurang link sebenarnya. Karena kurang jauh mainnya, kan? Tapi Padahal udah jauh ya, kurang jauh aja. Kurang jauh, saya belum nggak pernah puas sih orangnya. Jadi, alhamdulillah udah di link-linkin ya, dikasih bang ini bang. Disambungin. Ini bro apa segala Konektor. macam. Jadi terima kasih buat yang sudah support dengan cara seperti itu, saya sangat mengapresiasi sekali ya. Jadi tolong teman-teman sekiranya yang punya apa namanya, mungkin profesi pekerjaan apa yang mungkin bisa diundang, kita ulik-ulik, bisa DM ya, DM, follow IG saya, ini juga follow IG kakaknya, mungkin media sosialnya bisa lah, sambil tanya-tanya apa segala macam, bebas kan, aduh ya Allah. Jadi ada nggak nih kira-kira pesan-pesan buat orang di luar sana ya, yang ya terlebih buat teman-teman yang tergabung dalam organisasi ini, sama orang-orang yang mungkin pengen gabung, atau sama orang-orang yang tingkat kepedulian, saraf kepeduliannya agak sedikit itu ya, terganggu. Jadi tolong bisa distimulun dengan baik. Konflik gitu ya maksudnya. Bisa lah kan disampaikan. Oke. Silakan dibetul. Oke, saya hampir sama sih pesannya di semua penutup yang selalu kita bawa. Jadi yang pertama itu kebaikan mengenai lingkungan itu kita mulai dari lingkungan yang terdekat. Jadi ada bunyi-bunyian yang membunyikan. Gimana itu? Jadi think globally, act locally gitu. Artinya apa? Jadi kita berpikirnya global, bahwa global itu kan kita tahu keadaan bumi seperti apa gitu. Jadi act-nya locally. Jadi kita bertindaknya dari lokal, apa yang kita bisa lakukan seperti itu. Kalau misalnya bumi itu udah mulai pemanasan global dan yang lain-lain, kita aksinya apa nih? Aksinya nggak usah kita harus ngadain hari bumi di benua mana gitu, harus ke negara lain, nggak perlu gitu. Jadi harus ke yang lokal dulu, di rumah dulu yang pertama gitu. Rumah dulu dibaikin lah. Nah, rumah, kemudian tempat kerja dan yang lain-lain, pokoknya paling dekat dulu lah. Nah, kemudian dari diri sendiri, dari hal kecil dan dari saat ini. dari sekarang itu aja sih. Kalau saya sih sedikit bahwa kita harus paham isu lingkungan atau peduli tentang lingkungan itu bukanlah tanggung jawab pemerintah, bukanlah hanya tanggung jawab LSM lingkungan, tapi adalah tanggung jawab kita bersama. Jadi please ayo kita sama-sama bergerak bahwa lingkungan kita tuh sedang butuhin kita banget loh sekarang gitu. Ini adalah tempat tinggal kita, jadi ya yuk kita sama-sama peduli dan bergerak. Ya setidak-tidaknya itulah pekarangan rumah dibersihin sendiri lah ya. Peduli lingkungan. Jadi alangkah lebih baiknya ya mulai dari sekarang ini kita selalu, teman-teman juga kakak-kakaknya selalu mengedukasi gimana baiknya ya kan. Jadi yang kiranya ya kalau nggak mau masuk organisasi ini ya silakan, cuman setidak-tidaknya tolong jaga lingkungan ya kan, apa segala macam. Ada nggak pesan-pesannya buat teman-teman yang satu organisasi ini? Apa kek gitu? Tetap rempong dan gatel ya. Please. Ya betul. Kita semangat terus ya, berjuang terus sampai entah kapan waktu akan berjalan. Betul. Jadi itu pesan-pesannya ya teman-teman ya. Tapi itu tidak untuk organisasi ini aja, semua ya. Semua saya bisa diartikan untuk semua yang bergerak, yang peduli apa segala macam, karena memang butuh kerempongan yang hakiki. Jadi itu memang harus diperlukan ya. Jadi ini saya sudah terima kasih banyak nih udah menyempatkan waktunya. Thank you udah ini membuat pagi saya seceria ini. Dari kantor gitu kan kasihan sampai semangat. Kopi ini ada efeknya, tapi berhubung karena beliau ini saya luar biasa. It's a good one. Oke. Kita tunggu ya collab ya sama yang lain. Betul. Oke, jadi teman-teman mungkin cukup sampai sekian aja ya obrolan kita. Kalau teman-teman mau kepo-kepo segala macam bisa langsung ke IG-nya, mau tanya-tanya Kak, nanam apa segala macam. Di Conservation ya. Iya, itu nanti saya taruh itu di sini layar atau di deskripsi ya. Jadi bisa dicek-cek apa segala macam.
Jadi tidak lupa juga mengingatkan di pembuka dan penutup bahwa selalu ikuti protokol kesehatan ya. Pakai hand sanitizer, cuci tangan, cuci kaki ya jangan. Pakai masker, jaga jarak, jauhi kerumunan apa segala macam. Itu tolong diterapkan karena untuk menjaga tadi memutus silaturahmi dengan si Covid itu ya. Jadi itu tidak baik ya. Si Covidnya jadi putus aja silaturahminya untuk menyebar. Ya, itu baik lah. Kalau gue Jadi enak aja tuh. Jadi teman-teman terima kasih banyak yang sudah menyaksikan podcast ini. Terima kasih juga yang sudah support dari berbagai bentuk ya, dari bentuk apa support itu kan banyak ya, dari suara ini dong, ini apa itu, udah terima kasih mengingatkan apa segala macam. Terlebih dari itu protokol kesehatan segala macam saya sangat suka sekali seperti itu. Jadi ya terima kasih sekali. Jadi podcast kali ini cukup sampai sekian. Terima kasih buat kakak-kakak. Semoga sama-sama. ini makin besar, amin, energinya makin besar, amin, orang banyak yang peduli, amin, jalannya ke depan enak, dan diberikan kesehatan tentunya. Amin. Oke, karena kegiatan-kegiatan yang seperti ini butuh tenaga yang fit. Iya betul, ekstra. Jangan lupa kalian harus minum vitamin ya. Yes. Jangan lupa makan teratur ya. Ini udah kayak ada produk vitamin ya saya. Teman-teman, thank you, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.